Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Safriyadi. Sekarang saya sedang berada di Aceh Besar. Persis di belakang saya ini ada sebuah masjid, namanya Masjid Rahmatullah Lampu. Nah, masjid ini punya sejarah khusus. Kalau Anda telusuri di Google atau di YouTube, inilah masjid yang pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember tahun 2004, masjid ini tidak roboh oleh empasan tsunami. Bahkan menurut cerita, air di masjid ini sampai pada ketinggian 30 meter. Tenggelam. Subhanallah. Dan ini masjid menjadi tempat bagi warga di sekitar ini untuk mencari tempat perlindungan atau mengungsi. Kita tahu semua gempa bumi dan tsunami Aceh itu menewaskan lebih kurang 170.000 manusia dan menenggelamkan, menghancurkan lebih dari 1,5 juta rumah penduduk. Alhamdulillah, sekarang saya bertemu dengan Pak Said Sulaiman bin Muhammad Amin. Beliau sekarang berusia 69 tahun, imam di Masjid Rahmatullah Lampu. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau karena pada saat terjadinya peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh, Pak Said kehilangan 3 orang anak termasuk istrinya. Ya. Pak Said, mungkin Bapak bisa cerita kepada saya dan kepada orang banyak. Saya cerita dari permulaan. Ya, dari permulaan bagaimana Bapak kejadian pada saat tsunami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sulaiman bin Muhammad Amin, imam sini. Ya. Saya mau cerita tentang yang saya alami kejadian tsunami. Tsunami itu jatuh pada hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu pagi-pagi. Pagi-pagi. Hari Minggu ini orang kampung ini ada kawin anaknya, anak perempuan, dia rumahnya dekat sini. Ya. 20 meter dari pegang sini rumah dia. Ya. Rumah saya di sana 300 meter dari masjid. Dari masjid. Kami hari itu pergi ke tempat orang kawin gotong royong, masak-masak daging. Kalau di sini biasa, kalau ada pesta perkawinan ada sembelih lembu. Sembelih lembu. Atau pentong lembu. Masak daging lembu di sini dengan buah nangka muda. Kami duduk di atas tikar di rumah itu, ramai-ramai gotong royong, potong-potong daging, potong-potong gulai. Masih senang seperti biasa, belum ada tanda apa-apa. Belum ada tanda apa-apa. Masih gembira seperti biasa. Duduk berlingkar, potong-potong daging. Habis potong daging, potong gulai, masuk dalam kuali besar. Kuali besar. Kuali besar. Satu lembu biasa ada 5 kuali. 5 kuali. Ada 5 kuali. Itu masuk daging, masuk bumbu, masuk gulai. Kami sangat gembira masa itu. Tangannya sudah kena bumbu, sudah merah. Sudah merah. Sudah merah tangannya. Habis dimasak, diaduk semua, baru dipasang api di bawah. Ya. Sudah dipasang api di bawah. Cepat cerita sudah mendidih, tetapi belum masak. Belum masak. Kalau istilah di sini, kalau sudah mendidih seperti itu, sebahagian sudah bisa pulang. Ya. Yang bawa pisau simpan pisau, yang belum mandi bersih-bersih diri. Kadang-kadang waktu pergi tadi belum mandi. Ya. Pulang mandi bersih-bersih diri. Nanti kira-kira sudah masak, balik ke tempat kanduri itu. Makan bersama-sama atau makan kenduri. Saya mau pulang juga. Saya mau pulang, rencana mau salat duha. Pulang ke rumah, simpan pisau yang saya bawa. Masih ada anak, masih ada istri di rumah. Duduk saya sama anak sementara. Dah itu saya rencana mau salat duha. Buka baju, tinggal kain sarung, pergi ke kamar mandi mau ngambil wudu.
Sholat duha di rumah. Di rumah. Di rumah. Kamar mandi di rumah. Pergi ke kamar mandi, belum jadi ngambil wudhu, sudah mulai gempa. Gempa sangat kuat. Bening-bening saya, sudah agak bening saya. Kata isteri saya, keluar dulu, jangan ngambil wudhu dulu. Ini gempa yang sangat kuat, tak pernah terjadi. Keluar, kata isteri. Baru saya keluar sedikit-sedikit ke pintu depan. Sampai ke pintu depan, lihat orang rumah lain sudah keluar semua. Tak ada lagi orang dalam rumah. Kemana kita pergi? Kata orang, kemana kita pergi? Ini gempa yang sangat kuat, tak pernah terjadi. Kalau ke bukit-bukit itu masa konflik. Masa gam. Sering menembak di bukit itu. Yeah. Kalau orang kami tak berani lagi ke kebun. Kalau kita bawa barang sedikit, tanya ini, tanya itu, periksa ini, periksa itu. Lebih-lebih anak muda masa itu tak bisa nampak. Nah, orang kami, kemana kita pergi? Kalau ke gunung tak mau lagi, takut. Itu ada tembak-tembak. Tiba-tiba bunyi suara bom. Bom. Sangat kuat bomnya, sudah dengar semua. Suara bom. Seperti suara bom. Seperti suara bom. Nah, kami pikir bom. Kami pikir orang gam mungkin bom. Kami sudah maki-maki orang gam. Kenapa orang gam ini bikin bom sedangkan gempa yang sangat kuat? Dia tak tahu apa-apa. Nah, dalam hati kami. Nah, masih berputar-putar di halaman rumah, tak tahu lagi arah ke mana yang harus pergi. Tempo 5 menit bunyi lagi bom. Sudah dua kali bom. Dan bunyinya sangat kuat. Sangat kuat, semua dengar. Nah, orang kami sudah pasrah. Keluarganya sudah pegang-pegang, tak tahu lagi ke mana yang harus pergi. Masing-masing di halaman rumah. Keluarga sudah pegang, sudah wasiat-wasiat atau pesan-pesan. Saya juga begitu. Anak saya perempuan semua. Sudah dipinggang. Umur? Sekitar 22 tahun masa itu. 22 yang tahun. Paling tua. Yang paling tua 22 tahun. Sudah dipinggang. Isteri sudah dipinggang. Masa itu saya ingatkan sama anak saya, nak, jangan lupa la ilaha illallah nak ya. Jangan lupa la ilaha illallah nak ya. Ini belum tahu lagi ke depan. Sedangkan tadi pagi gempa yang sangat kuat. Sekarang sudah bunyi lagi bom 2 kali. Entah apa lagi kita belum tahu nak. Sudah saya kami berdiri di halaman rumah. Rumahnya kira-kira 5 meter jaraknya. 5 meter. Yang kami masih berdiri di halaman rumah. Ramai-ramai di halaman, masing-masing keluarga sudah pegang pulang. Bom yang 2 kali tadi bukan dari orang gam. Dari laut suara itu. Dari mungkin laut. ada gunung berapi dalam laut itu yang menutup. Kami pikir orang gam yang bikin bom. Kami masih di halaman rumah. Sudah wasiat-wasiat. Bom itu bukan dari orang gam. Dari laut suaranya. Tiba-tiba datang orang kampung lari berteriak. Seluruh orang kampung? Bukan seorang. Satu orang? Satu orang lari berteriak. Air laut naik. Dia lari, air laut naik. Sampai tak kedengaran lagi dia sudah jauh. Saya masa itu lihat ke rumah. Di belakang rumah sudah ada awan-awan hitam. Mendung, kabut. Saya pikir awan atau kabut. Rupanya bukan awan, bukan kabut. Air yang datang. Air begini datang seperti dinding. Begini datang seperti dinding. Warnanya hitam dan kuning. Seperti kobra gitu Pak ya? Di atasnya ada ombak-ombak kecil. Nah, saya lihat begini, lihat. Di atasnya ada ombak-ombak kecil. Warnanya hitam dan kuning. Datang dia. Tiba-tiba sampai ke tempat kami berdiri. Lepas anak, lepas dari. Tak tahu bagaimana kejadian. Berapa ketinggiannya Pak? Tinggi? Ya. Ke kubah itu. Bukan, waktu pertama air itu datang. Yang sampai ke Bapak. Air ini datang 3 kali ombak ini. 3 kali ombak? Ombak ini 3 kali. Yang pertama 2 meter tinggi. Sebagian tak kena, sebagian kena. Yang kedua sampai ke kubah hitam itu. Sampai ke kubah hitam? Itu air kedua. Yang ada lampu yang ada bintang? Itu lampu itu. Bulan dan bintang? Bulan sabit. Air yang kedua itu, orang kampung ini sudah dibawa ke kampung orang semua seberang. Mayat-mayat sudah ke kampung orang. Di sini tak ada lagi orang. Mayat-mayat sudah ke kampung orang. Anaknya sudah ditemu, ayahnya sudah jadi mayat, sudah dikumpul satu tempat di sana. Kira-kira nanti sudah aman mau dikubur. Kira-kira sudah aman. Orang sudah duduk mau kubur, mau dikubur orang mayat-mayat itu. Tahu-tahu datang lagi ayat yang ketiga.
Air yang ketiga. Yang ketiga Berarti sampai 3 gelombang. ke tiang bulan bintang. Sampai ke tiang sabit. Ke tiang tu, bulan sabit tu. Datang air itu, mayat-mayat yang sudah dikubur tak dapat dikubur. Hilang kembali, tak tahu lagi ke mana. Dibawa oleh air. Dibawa air, entah ke laut, entah ke mana. Pokoknya tak ada lagi mayat-mayat. Saya dibawa sampai 3 kilometer ke kampung orang. Nah, waktu saya datang air yang lepas anak itu, dalam hati saya sudah macam-macam teringat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagaimana saya mati hari ini. Dalam hati saya, mati saya. Kebetulan, di samping saya, sebelah kanan saya sudah begini-begini. Sudah begini. Kayu, papan, sampah semua sudah keliling saya ni. Bapak sendiri? Ya, sendiri. Lain ada, tak nampak orang lain. Bapak tidak terkena ada air? Kena tenggelam. Tenggelam. Di atas ke bawah ke atas. Ini sudah begini saya. Di atas air, permukaan air. Bapak ada di mana waktu itu? Di atas rumah? Muka di sana ke bawah. Sudah ke bawah kira-kira 1 kilometer. Waktu di bawah. Masih di atas tanah? Dalam air. Oh, dalam air. Dalam air itu saya kan sudah diangkat ke atas ke permukaan air. Di samping saya sudah kayu hanyut, kayu rumah. Kayu hanyut. Nah, kebetulan sebelah kiri saya ada pintu rumah hanyut. Pintu saja. Bapak pegangan di pintu itu? Saya pegang tangan kiri, tangan kanan tak sampai saya pegang lantaran air yang sangat kencang. Begini-begini airnya. Pintunya sudah begini-begini, tak sampai tangan kanan saya untuk pegang sebelah lagi. Akhirnya di pintu itu dipukul saya. Tenggelam tulang rusuk saya. Sudah sakit sana, sakit sangat. Saya lepas, itu dalam air, saya lepas cepat-cepat. Baru saya boleh sebelah kanan ada papan lagi sebesar ini. Saya pegang tangan kiri, tangan kanan seperti kita pegang sampan. Sampan. Seperti kita pegang sampan. Baru saya dibawa arus, saya begini, dibawa arus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke belakang, yang nampak sama saya, kubah saja itu, yang hitam itu. Kubah yang hitam itu nampak? Nampak, lain sudah jadi laut. Laut, ya. Saya disampaikan. Tapi mayat banyak? Mayat ini sudah dibawa ke kampung orang. Yang tertinggal kecuali yang terjepit di bawah batu atau di bawah batang kayu. Itu mayat. Kalau orangnya tak ada lagi, sudah bawa semua. Sudah sampai ke sana tu, ayat yang kedua saya bawa sana. Sudah di kampung orang, sudah dikumpul mayat. Dah itu orang sedang menunggu-nunggu aman, mau dikubur. Tahu-tahu datang lagi ayat yang ketiga itu, disapu semua mayat-mayat. Tak dapat. Saya dibawa sampai 3 kilometer, duduk di atas tumpuk kayu hanyut, di atas sampah, di atas air masih dalam. Saya duduk begini, lihat kain sudah kotor, tempat duduknya tidak bisa bergerak. Saya lihat matahari sudah zuhur, rencana saya mau salat zuhur, bagaimana cara? Saya duduk ngambil wuduk dengan air itu. Saya lihat air jernih kali, tak ada nampak apa-apa, saya ngambil wuduk. Dan itu, tapi menurut hukum tidak cukup syarat sunnah tidak salat. Cukup syarat. Tak cukup syarat solat. Saya solat zuhur hari itu dengan hormat waktu. Bapak di mana solatnya? Di atas sampah. Oh, di atas sampah. Di atas sampah. Di atas air. Di atas air. Tapi menurut beralaskan pintu yang hanyut. Kira-kira papan. Bapak solat di atas air, di atas papan. Di atas papan. Solat zuhur. Salat zuhur dengan hormat waktu. Tidak terbenam papannya? Tidak terbenam. Banyak kayu sudah berlapis berlapis. Dan Bapak bisa solat? Bisa, dengan duduk. Duduk hormat waktu. Itu zuhur. Asarnya saya masih di tempat itu juga. Salat asarnya dengan hormat itu juga. Sudah 2 kali saya hormat waktu di hari kejadian tsunami. Kira-kira hampir malam, sudah merah-merah di kaki langit itu laut sana. Merah-merah di kaki ini. Dalam hati saya sudah macam-macam teringat. Dalam hati, macam-macam teringat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau semalam suntuk saya dalam air ini, Ya Allah, saya tak sanggup, Ya Allah. Hantarkan saya ke kampung itu, Ya Allah. Kampung itu tak kena air, dia di atas bukit. Atas bukit? Tak kena air. Ada 4 kampung di atas bukit. Saya duduk, lihat-lihat ke kampung itu. Orang sangat banyak sedang menonton. Tetapi tak ada yang bantu saya.
Bapak tidak ingat sama anak waktu itu? Mata itu belum teringat. Mungkin anak saya masih hidup dalam hati. Masih hidup anak saya. Tapi ketika kejadian, anak Bapak ada sama Bapak? Lepas Lepas di pinggang. Dan setelah lepas, Tak tahu tidak lagi, ketemu lagi? Tak tahu lagi kemana. Ya, tak tahu lagi kemana. Sampai sekarang tak jumpa. Sampai sekarang tak Tak jumpa? jumpa banyak. Tak jumpa banyak sampai sekarang. Berapa orang, Pak? Anak saya perempuan 4 orang. 4 orang. Selamat 1 orang. Kebetulan tak ada di rumah dia malam itu. Oh, Tidur di Banda Aceh juga, di tempat adik saya. Adik saya itu mau pergi ke tempat orang lain. Datang anak saya untuk temani anak dia. Dia yang selamat sampai sekarang masih hidup. Lain situ. habis. Istri? Istri habis. Habis. Sampai sekarang tak jumpa. Berarti anak 3, istri sama istri 4. Ya, tak Sampai sekarang tidak pernah ketemu? pernah, tidak pernah. Dan tidak pernah mendapat informasi? Tak dapat dan tak mimpi begitu. Tidak pernah mimpi? Tak Tidak pernah mimpi dan tak. Pokoknya tak nampak apa-apa. Biasa saja. Oke. Bagaimana posisi masjid ini pada waktu itu? Seperti itu. Tak ubah. Tak ubah. Tetapi kiblatnya sudah berlainan. Kiblatnya saya lihat sudah sudah agak miring. Iya, miring. Itu boleh jadi gara-gara tsunami, boleh jadi waktu bina pertama kadang salah kompas. Tapi dulu lurus. Lurus. Itu mungkin boleh jadi gara-gara tsunami, boleh jadi waktu bina pertama kadang salah kompas. Ini baru 4 tahun kami ubah. Kami ubah pacak kayu sebelah sana. Kami lihat matahari pas di atas Kaabah. Tapi saya lihat ada beberapa bangunan di dalam itu bekas hantaman tsunami. Itu ya yang di sudut. Ya. Dan itu memang sengaja Misalnya dibiarkan. dibiarkan biar kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Bagaimana? Ada beberapa sisi Ada di bangunan dalam. di dalam masjid itu yang terkena hantaman tsunami, retak dan hampir sudah kelihatan besi-besinya. Nah, Oleh itu sudah diikat, jangan sudah jatuh. diikat. Dan Itu oleh yang ada- pengurus ini dijadikan satu, dibiarkan untuk tidak diperbaiki Tak diperbaiki. sebagai Tanda kenangan bukti, untuk tanda mengenang. bukti, tanda bukti. mengenang peristiwa tsunami dan sekaligus menjadi tanda bukti sejarah bahwa masjid ini selamat dari hantaman tsunami. Jadi air di masjid ini 30 meter, Pak. Tenggelam. Tenggelam habis, Pak. Habis tenggelam. Dan dulu menjadi base warga untuk mengungsi, Dibawa sini, bawa air. bawa sendiri. Bawa air. Hari itu tak ada lagi orangnya. Apa yang Bapak lihat peristiwa unik pada saat tsunami terhadap masjid ini? Tak lihat, saya lihat di apa, di dalam air saya lihat di bawah belakang. Tak nampak apa-apa. Tidak nampak apa-apa. Yang ada hari itu, waktu saya dibawa air sana, ada seorang perempuan sedang bawa juga air, duduk di atas papan. Lewat saya tanya, dari mana kamu? Oh, dari kampung lain, bukan kampung ini. Oh ya, lewat saya, lihat ke belakang, tak ada lagi orang itu, tak ada lagi. Tak ada lagi, Pak. Hilang. Baik, Pak Said, terima kasih banyak sudah berbagi cerita Orang kepada kampung kami. ini semuanya 7.000 orang. Di kampung ini penduduknya 7.000 orang. 7.000 orang. Yang selamat dari Yang tsunami selamat berapa, Pak? Dari hari ini kejadian kami hitung di kampung orang 300 orang. 300 orang. Berarti 6.700 hilang. Tunggu 5 bulan sampai 8 bulan. Orang kampung ini kan ada yang merantau ke kampung orang. Perantau-perantau itu sudah dengar berita datang negara Turki ke kampung ini mau bantu buat rumah. Perantau-perantau itu sudah pulang ke sini semua, dapat rumah nanti. Dapat rumah. Kami hitung sudah ada 600 orang. 600. Sekarang penduduk di sini berapa, Pak? Itu kira-kira 2.000 orang. 2.000 orang. Baik, Pak Said. Terima kasih banyak sama-sama. sudah berbagi cerita mudah-mudahan kepada saya dan kepada seluruh bawa pulang ke netizen. kampung, cerita Mudah-mudahan sama teman nanti. ini ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari cerita Pak Said untuk mengenang peristiwa tsunami. Peristiwa tsunami ini adalah peristiwa yang paling dahsyat karena dia menewaskan lebih kurang 170.000 warga Aceh, termasuk di daerah
Lampuk. Yang di sini dulu ada 7.000 warga, tetapi kemudian hanya selamat 300 orang, termasuk 4 orang dari keluarga Pak Said. Terima kasih banyak Pak Said. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kelapangan kepada Bapak. Amin. Untuk Amin, dapat ya Rabbal senantiasa memimpin sholat-sholat jemaah di Masjid Rahmatullah Lampuk ini. Terima kasih sekali lagi Pak Said. Demikian kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.